Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di tengah aktivitas kita, di tengah kegiatan kita, pekerjaan kita, Allah mudahkan kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Semoga semuanya menjadi sebab keberkahan kita, keberkahan rezeki kita, dan semuanya kelak Allah pertemukan, kumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita pada kesempatan siang hari ini tentang fikih doa dan zikir. Jamaah sekalian, perlu kita sadari bersama bahwa berdoa dan berzikir bukan hanya sekedar kita mengangkat tangan lalu membaca doa. Bukan hanya sekedar misalnya kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan hanya sekedar ketika kita mau tidur misalnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bukan juga ketika kita bangun tidur lalu kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lebih penting dari itu jamaah sekalian, kita perlu gali sebenarnya nilai-nilai apa penting di balik doa. Jadi kalau kita itu ada hardware, ada softwarenya itu apa? Nah, ini yang perlu menjadi perenungan kita bersama, agar ketika kita berdoa kepada Allah itu, doa kita bukan hanya sekedar ucapan yang selesai. Bukan hanya sekedar kata-kata yang tidak memiliki makna. Tetapi di balik ungkapan perkataan yang kita ucapkan, doa yang kita sampaikan, itu ada kekuatan makna yang menjadi daya dorong setiap kata yang kita ucapkan. Nah, jamaah sekalian, ada hal yang sangat mendasar, ini mohon maaf judulnya hubungan manusia dengan Khalik ya. Atau saya kadang-kadang ketika ngetik terlalu cepat. Oke. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Jadi ada hal yang sangat mendasar yang harus kita sadari, bagian dari relasi kita antara kita dengan Allah. Yaitu Allah lah yang yut'imuni wa yasqini. Allah lah yang memberi saya makan dan beri saya minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah lah yang mendatangkan kesembuhan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Allah lah yang mematikan kemudian menghidupkan. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati. Allah lah yang aku sangat berharap akan ampunannya terhadap kesalahan yang aku lakukan yaumaddin, pada hari pembalasan. Inilah sebenarnya gambaran tentang relasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya yang memberi kita makan, yang memberi kita minum, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat di mana kita kerja, tempat kita beraktivitas, atau suami yang memberi nafkah, kita sebagai jalur terhadap anak dan istri yang kita nafkahi, itu adalah jalur di mana Allah mengirimkan proses itu. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kemudian orang sembuh, maka sesungguhnya kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dokter itu adalah sarana, yang obatnya dari dokter tapi kesembuhan dari Allah. Kalau Allah berkehendak memberikan kesembuhan, maka Allah bisa memberikan kesembuhan tanpa ada obat. Tapi kalau Allah tidak berkehendak kesembuhan, obat apapun tidak akan menyembuhkan. Tapi kalau Allah berkehendak juga menjadikan obat sebagai sebab menuju kesembuhan. Tapi hakikatnya adalah Allah lah yang memberikan kesembuhan. Begitu juga menghidupkan dan mematikan, membangkitkan. Dan hal yang terpenting adalah Allah lah yang memberikan ampunan, bahwa kasih sayangnya, ampunannya lebih luas dari kesalahan, seburuk-buruk kesalahan yang dilakukan manusia. Maka ini tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak berdoa kepada Allah. Selama ini yang memberikan jaminan, kita minta atau tidak kita minta, itu kita tergantung sama Allah. Hanya saja ketika kita sudah tergantung kepada Allah, Allah minta kepada kita untuk meminta kepadanya. Dan ketika kita meminta kepadanya, sebenarnya adalah bagian dari pengakuan kita terhadap Allah sebagai yang menciptakan kita, yang merawat kita, yang menjaga kita. Misalnya telinga kita ini kan selalu terbuka, tapi begitu terjaga dari benda-benda, ya sangat jaranglah ada semut masuk ke telinga. Tetapi kalau kita hitung kira-kira dalam 1 tahun itu kita berapa kali telinga kita kemasukan semut? Belum tentu setiap tahun. Mungkin bisa jadi dari sekian tahun cuman sekali atau 2 kali. Tapi siapa yang menjaga? Hidung kita yang terbuka. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian, lalu apa hubungannya antara doa dengan sebab akibat? Karena seringkali kita itu melihat adalah sebab akibat itu ya apa yang kita lihat, apa yang korelasinya langsung tertangkap oleh nalar kita. Apa yang menyebabkan hujan turun? Biasanya ada pemanasan, kemudian apa Pak? Ada penguapan, lalu kemudian ketika menjadi awan, lalu kemudian turun, dibawa angin kemana, maka kemudian disitulah turun hujan. Itu adalah sebab. Tapi siapa yang kemudian menggerakkan angin? Siapa yang menciptakan proses bahwa air itu bisa menguap dan seterusnya? Bahwa perlu kita sadari bersama bahwa doa itu bagian dari sebab. Doa itu bagian dari sebab. Maka ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, itu masuk bagian dari al-akhdhu bil asbab. Jadi mari kita perluas sebab itu dibagi 2. Ada sebab yang basisnya adalah rasionalitas, akal kita, pengalaman, uji coba, empiris. Sudah dicoba berkali-kali bahwa A ini menyebabkan B, B menyebabkan C, dan seterusnya. Secara empiris diuji coba, secara rasional bahwa akal kita bisa menerima dampak dari satu zat dengan zat, bergabungnya satu zat dengan zat membentuk satu zat baru ini ketika dipadukan dengan lain akan membentuk satu entitas yang baru yang lain lagi, dan seterusnya. Begitu juga proses bagaimana terjadinya hujan. Tapi kita juga lihat ada sebab yang basisnya syariat. Maksudnya bagaimana? Syariat mengabarkan kepada kita bahwa ada sebab yang menjadi sebab terjadinya peristiwa. Dan salah satunya adalah doa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu wa lahu." Kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan main-main saja. Itu akan terasa kalau kemudian kita renungkan secara mendalam apa yang sudah kita alami di masa yang lalu. Sesuatu yang kita perjuangkan begitu keras, begitu ini, ternyata ya begitu saja. Yang sifatnya duniawi ansih. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah hakikat kehidupan yang hakiki. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui.
Nah, di sini Pak gambarannya. Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik di atas kapal, kemudian ombak berhembus, ombaknya bergelombang ya, menghantam ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh orang ketika itu? Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan setulus-tulusnya. Tidak ada yang minta. Misalnya dia punya yang selama ini diagungkan adalah uangnya sudah nggak dipikir. Kalau selama ini yang diagungkan adalah jam tangan, perhiasan, merek dan seterusnya, itu semua udah nggak bernilai. Kalau kapal, karena kita jarang naik kapal, sekarang kalau pesawat terjadi turbulensi, apa biasanya? Suara yang teriak-teriakan orang itu apa yang keluar? Allahu Akbar, Astagfirullah, Allah, pasti Allah nama itu keluar. Senakal-nakalnya orang akan keluar kata Allah. Senakal-nakalnya orang Pak, selama ini nggak pernah sholat ya ini, tapi kalau dalam situasi itu dia akan ingat Allah. Apalagi yang biasa ingat Allah. Nah, gitu. Ada yang istighfar, ada yang macam-macam. Ada yang nangis benar-benar pada itu. Nah, kalau kita ingin lihat tauhid yang benar-benar itu ya di saat semacam itu. Mukhlishina lahuddin. Nah, bagaimana kita menjaga situ nuansa tauhid itu seperti itu? Kan ketika orang dalam situasi itu, anak yang apa istilahnya kok anak? Apalagi yang paling berharga? Perhiasan semuanya udah nggak dipikir. Yang penting bagaimana dia selamat dan mintanya kepada Allah. Sama pilotnya pun dia udah nggak percaya sebenarnya. Ya kan? Sama pilotnya udah gak ini. Pokoknya harapannya sama Allah. Maka inilah mana mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah, benar-benar doa, minta sama Allah. Falamma najjahum ilal bar, begitu mereka diselamatkan sampai daratan. Kalau pesawatnya udah turun tuh. Nah, kalau pesawat ya. Karena dulu di Al-Qur'an kan belum belum ada pesawat, yang ada kapal, tapi kapal diombak. Nah itu permisalan. Cuman sekarang kan saya rasa kita gak semuanya sering naik kapal laut, tapi mungkin lebih sering malah pesawat. Nah begitu saya turun, nah itu udah apa? Idzahum yusyrikun, kembali lagi menyekutukan Allah. Yang semula tadi hartanya, yang semula tadi sesembahan selain Allah nggak nampak lagi. Nah doa itu Pak, jadi hakikat sebenarnya yang perlu kita upayakan di dalam doa itu adalah bagaimana menghadirkan situasi mukhlishina lahuddin itu muncul dalam doa ketika kita mengadakan tangan kita kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ketika yang mengatakan Rabbana itu dari kata-kata Rabb. Hakikatnya adalah kita mengakui seterus-terus sedalam-dalamnya bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang menjaga kita. Ya Rabbana, ya Rabbana, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana, kata Rabb itu artinya menciptakan, menjaga, merawat, memberi. Maka kalau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, orang kata ya Rabb itu di balik makna kata ya Rabb adalah ya Allah, engkaulah yang menciptakan aku, engkaulah yang merawat aku, engkau yang memberikan rezeki aku, yang mengalirkan seluruh aliran di dalam darah tubuhku. Maka di surah di Mu'awwidzatain, surah apa? Al-Falaq dan An-Nas, qul a'udzu bi rabbil falaq. Pakai kata Rabb. Karena hubungan permintaannya berhubungan dengan ini Pak, coba perhatikan. Jadi permintaan yang kita ajukan itu berhubungan dengan konteks Allah sebagai pencipta, ruang Allah sebagai pencipta, sebagai
yang merawat, yang menjaga, ataukah berhubungan dengan status Allah sebagai yang berhak disembah? Kapan menggunakan kata Rabbana di surah Al-Falaq dan surah An-Nas? Karena kita minta perlindungan kepada Allah, karena pada hakikatnya itu adalah berhubungan dengan status Allah SWT sebagai Rabb. Da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barri idzahum yusyrikun. Menyekutukan Allah, kembali lagi. Kalau sholat tauhidnya tadi saat berdoa, kembali lagi kepada yang tadi diagungkan, apa yang sebelumnya. Nah, di sini ayat ini menjadi penegasan bahwa selamatnya dia, falamma najjahum, setelah kami selamatkan mereka. Artinya apa? Bahwa doa yang mereka ucapkan itu menjadi sebab Allah menyelamatkan mereka. Maka ayat ini mendirikan penegasan bahwa sebab itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya empiris, sesuatu yang sifatnya tabi'iyah, sifatnya alam maksudnya. Maka sekarang ada tren, Pak, ini mohon maaf, mungkin kita benar-benar tidak ingin. Kalau semesta berkehendak, itu maksudnya gimana, Pak? Pernah dengar? Saya di status itu sering dengar. Semoga semesta memberi. Ini apakah berbahaya nggak nih? Saya khawatir ini. Tapi apakah itu maksudnya apa? Semoga Rabb semesta, gitu. Maksudnya gimana, Pak? Ini hati-hati juga ya. Maksudnya kita jangan sampai apa itu latah ya. Latah ikut-ikut tapi bahaya juga. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak mengatakan semoga Allah memberikan, kemudian semoga Allah datangkan dan seterusnya? Apakah maksudnya ketika mengatakan semesta maksudnya Allah yang menguasai semesta? Nah, itu yang menulis status atau yang ini yang lebih mengerti. Tapi kalau maksudnya semesta alam menafikan Allah SWT, nah ini bisa syirik, Pak. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari kesyirikan sekecil apapun kesyirikan itu. Nah, kemudian antara hikmah dalam doa ini apa sebenarnya hikmah di balik doa itu? Apa rahasia di balik doa itu? Ya, sebenarnya kalau kita gitu berdoa kepada Allah, itu juga tahu bahwa hakikat di balik ini semuanya apa. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Ini pondasi akidahnya, Pak. Jadi kenapa saya jadikan ayat-ayat ini sebagai muqaddimah, sebagai pintu masuk kita membahas tentang doa dan zikir. Ini harus kita sadari bersama jemaah sekalian, bahwa setiap ibadah itu harus dibangun di atas akidah. Akidah itu bukan hanya sekedar kumpulan informasi yang kita hafal, tapi akidah itulah menjadi sumber energi, menjadi value, menjadi penguat, menjadi dasar kita di dalam setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan, apapun jenis ibadah itu. Termasuk ketika kita berdoa kepada Allah, harus dibangun atas dasar keyakinan apa kita tentang Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita itu faham loh tentang Allah itu. Kenapa saya berdoa kepada Allah bukan kepada yang lain? Kenapa persoalan ini saya adukan kepada Allah? Kenapa saya tidak mengadukan kepada yang lain? Kenapa saya kepada Allah dulu sebelum saya kepada kawan saya? Kenapa saya ke Allah dulu sebelum saya bilang ke orang tua? Kenapa ke Allah dulu sebelum ke suami atau ke istri? Kenapa saya minta solusi ini kepada Allah? Padahal saya nggak melihat dengan mata kepala saya bagaimana Allah menghantarkan makanan kalau saya lapar. Saya tidak melihat Allah SWT menyembuhkan ketika sedang sakit. Tapi karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyembuhkan, meskipun mata kita tidak melihat bahwa bagaimana proses itu berjalan di depan mata kita. Atas dasar apa basisnya? Karena kita membenarkan tasdik atas apa yang ada dalam Al-Quran.
Maka rukun iman dengan rukun Islam itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan, Pak. Dan rukun iman itu antara 1, 2, dan 3 itu sebenarnya saling terkait. Intinya pada iman yang pertama, sedangkan iman yang ke berapa? 2, 3, 4, 5, 6 adalah konteksnya. Konteksnya, Pak. Saya ingin buat konteks doa dalam rukun iman bagaimana? Nah, ini saya ingin jelaskan konteks doa hubungannya dengan rukun iman bagaimana, Pak. Pertama, doa hubungan dengan Allah. Saya minta kepada Allah karena saya yakin kepada Allah. Allah yang mengabulkan doa. Pertanyaannya, apa konteks doa berhubungan dengan malaikat? Bahwa setiap doa yang saya santunkan itu dicatat, didengar oleh malaikat, yang itu mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bisa memerintahkan malaikat sebagai makhluk yang senantiasa taat kepada Allah untuk yang kemudian dalam hal mendatangkan rizki, di dalam hal mencatat amal dan seterusnya. Bahwa setiap lantunan doa ucapan ini, sekecil apapun lantunan doa itu akan dicatat menjadi catatan kebaikan. Konteks doa dengan rukun iman terkait dengan kitab Allah bagaimana, Pak? Karena Allah lah mengabarkan kepada kita, Allah yang maha mendengar, Allah mengabulkan doa di dalam Al-Quran. Dan saya yakin kebenaran Al-Quran dan Al-Quran itu dari Allah, maka saya berdoa. Padahal mata kepala saya tidak melihat bagaimana cara Allah mengabulkan doa itu. Dan tidak harus saya senantiasa melihat dengan mata kepala cara Allah mengabulkan doa itu. Iman berdoa dalam konteks rukun iman kepada Rasul bagaimana, Pak? Karena saya yakin Rasulullah itu adalah sebagai Rasul. Apa yang beliau sampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Allah adalah benar dan Rasulullah adalah benar, bukan sekedar apa dari dirinya, bukan karena nafsu. Maka ketika Nabi memerintahkan kita berdoa, mengajarkan kita cara berdoa dan seterusnya, maka saya pun berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagian dari konteks keimanan saya kepada Rasulullah SAW. Iman kepada doa dalam konteks iman kepada hari akhir bagaimana, Pak? Kalau kita mau hubungkan, gimana kira-kira? Silakan. Bisa direnungkan ya. Bahwa setiap perbuatan seseorang, perkataan apapun itu akan dibalas oleh Allah. Kalau doa saya tidak terwujud di dunia, akan diwujudkan di akhirat, karena setiap doa pasti dikabulkan. Itu pertama. Kalau saya berdoa kepada Allah, bukan hanya persoalan doa itu diwujudkan seperti apa yang saya minta, tetapi doa saya ini bagian dari ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan ada balasannya di akhirat kelak. Jadi ketika kita berdoa itu bukan soal apa Allah akan mewujudkan apa yang kita minta, tapi juga soal bagaimana nanti di akhirat kita. Saya bisa memilih berdoa kepada Allah atau minta kepada jin dan seterusnya. Tapi kan semua ini ada konsekuensinya. Saya minta kepada Allah, konsekuensinya ada konsekuensi akhiratnya. Saya minta kepada yang lain, ada konsekuensi akhirat balasannya. Nah sekarang yang ke berapa nih? Ke-6 ya. Nah, ini yang mungkin agak complicated, hubungannya doa dengan takdir. Hubungannya doa dengan takdir. Apa yang Allah SWT kehendaki itu pasti baik. Karena keburukan gak dinisbatkan kepada Allah. Kalau ada keburukan itu dinisbatkan kepada diri kita. Toh kalau kemudian saya berdoa dan ternyata doa itu diwujudkan dalam wujud yang lain, bagaimana sikap kita? Misalnya nih, seorang laki-laki jatuh cinta sama perempuan. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai jodohku. Kalau tercatat sebagai jodohku, rubahlah catatan itu dia sebagai jodohku. Ternyata nggak dirubah gitu. Bagian dari keimanan kepada takdir bahwa apa yang Allah tetapkan itu lebih baik. Saat ini kita belum melihat, nanti akan melihat. Dan banyak hal. Maka perlu kita itu belajar dari masa lalu itu begitu Pak. Kadang-kadang sebenarnya kita di dalam hidup kita udah banyak peristiwa yang kita alami. Yang kalau kita jujur dengan diri kita, bahwa apa yang Allah berikan itu jauh lebih baik dari yang kita minta.
Bahkan situasi kita di masa lalu, itulah yang kemudian datangkan kebaikan hari ini. Misalnya, mohon maaf ya, orang itu kalau disuruh milih dari keluarga yang mampu, yang berkecukupan, atau serba kekurangan, Pak? Pasti berkecukupan segala macamnya. Tapi ternyata ada kalanya orang itu menjadi baik dan sukses, menjadi kuat dan besar karena dia dilahirkan dengan serba kekurangan. Itulah yang kemudian kalau kita renungkan, Allah SWT menetapkan itu ada hikmahnya dan ada ketetapannya dan ada hikmahnya, ada kebaikannya. Nah ini. Nah Allah SWT menegaskan, wa yastajibul ladzina amanu wa ya'milus salihati wa yaziduhum min fadlih. Dan Allah mengabulkan permintaan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan hanya itu saja, Pak. Wa yaziduhum min fadlih. Coba. Ini catatan paling penting. Jadi ketika kita itu berdoa, dikabulkan oleh Allah. Bukan hanya dikabulkan, diberikan seperti yang kita minta. Kalau orang proposal, kalau kita proposal biasanya gimana, Pak? Proposalnya misalnya 20 juta, ini dikabulkan 10. Biasanya gitu ya. Biasanya begitu sih. Ini udah informasi umum. Tapi bagaimana dengan Allah? Mari kita lihat di ayat ini. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat apa? Wa yaziduhum min fadli. Jadi kalau mintanya 10 diberinya 20. Kalau manusia mintanya 10 diberi 5. Biasanya kan kalau orang tetapkan ya kira-kira dua kali lipat. Orang menghitung, jadi kalau nanti anggaran ini estimasi, maka dilipat gandakan jadi ini. Kalau nanti terima kan paling dia orang mengukurnya setengah, nah gitu. Tapi Allah SWT wa yaziduhum min fadli. Kurang ya Allah. Kurang ini apalagi kalau kita kemudian tidak husnudzan sama Allah. Wa yaziduhum min fadli. Jadi kalau kita itu berdoa, bukan semata-mata ya Allah karena saya ada hajat, karena ada saya butuh, maka berikanlah itu. Tapi di balik itu ada penghambaan. Di balik itu ada keimanan, di balik itu ada pengharapan, di balik itu ada ketundukan, dan di balik itu ada janji kasih sayang Allah, kelebihan yang Allah berikan. Wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Dan orang-orang yang kafir di antara bentuk kekufuran itu, Pak. Ini bukan gini. Saya ingin menggambarkan orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Itu kebalikan itu. Kebalikan itu. Maka bagi kita orang yang beriman, sifat mana yang akan kita tempelkan ke dalam diri kita? Ini kan ada sifat nih di dalam Al-Quran, ada satu sifat, memaparkan satu sifat. Sifat apa? Iman, amal soleh, berdoa kepada Allah. Itu sifat. Tapi orang-orang kafir, sifat orang kafir bagaimana? Ya kebalikan dari sifat itu. Dia tidak akan mendapatkan yaziduhum min fadli. Tapi lahum adzabun syadid. Bagi mereka adalah siksa yang pedih. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Ini katanya, kalau Allah itu melapangkan rizki kepada hambanya, semuanya dilapangkan rizki. Ada kalanya bagi mereka itu baghaw fil ard. Baghaw itu artinya melampaui batas. Walakin akan tetapi yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah itu akan turunkan, berikan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Manusia itu keinginannya enggak terbatas.
Saya ini jujur Pak, semua laki-laki kalau ditanya, mohon maaf kalau ada ibu-ibu, semua laki-laki itu kalau dia ditanya apakah tertarik dengan wanita yang cantik, semuanya tertarik. Maksud saya ini bukan konteks ini Pak, tapi maksud saya apa? Keimanan itulah yang kemudian menjadikan dia mengontrol diri. Pak, ini pondasi dasar dulu Pak ya. Kalau ditanya secara jujur, jawab secara jujur, pasti akan mengatakan begitu. Kalau dia sudah punya istri yang cantik, istri yang ini, apakah dia masih tertarik? Akan tertarik. Oleh karena itulah ada tuntunan Quran. Nah, kalau orang itu memperturutkan apa yang semua diinginkan, akan melampaui batas. Gitu ya, pesan itu yang saya. Jangan yang diingat itunya tadi Pak ya. Tapi maksud saya ini sebagai muqaddimah. Kalau orang itu diturutkan semua keinginannya dia, semua keinginan diturutkan, baghaw fil ard, melampaui batas. Tapi Allah punya kehendak demi kemaslahatan alam semesta ini, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah berikan keturunan, berikan dia kemampuan, diberikan sesuai dengan Allah yang kehendaki, sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi tidak semua yang kita inginkan pasti terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Ya pasti ada hikmahnya. Bisa jadi karena kita tidak berani, bisa jadi karena tidak punya kemampuan, bisa jadi juga takut risiko, atau tahu diri. Nah gitu, itu juga, itu semua adalah diantara alasan-alasan kenapa orang menahan diri. Kalau ditanya sebenarnya mau ya mau gitu. Tapi kenapa? Tahu diri, nggak berani, nggak mampu, tahu ukuran. Maksudnya, oh saya kalau begini resikonya lebih besar. Nah gitu. Jadi ya itulah, manusia itu adalah perlu tahu diri, mengukur diri. Maka ketika Allah menurunkan sesuatu bagi hamba, itu Allah atur. Tidak semua proposal yang diajukan Allah berikan tapi dikabulkan Pak. Beda ya mengabulkan dengan kalau dikabulkan bagaimana? Iya dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Dia mintanya harta tapi diberikan keturunan. Dia minta keturunan tapi diberikan harta. Dia minta A diberikan B. Benar dia minta, tapi kamu yang butuhkan B bukan A. Begitu dan seterusnya. Innahu bi'ibadi khabirun basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha melihat. Khabir itu mengetahui atas semua perilaku manusia. Konteksnya perilaku manusia, baik, buruk dan seterusnya. Basir, Allah melihat apa yang dilakukan manusia. Nah, maka udah ini ya. Oke, kemudian ibadah. Nah ini hal-hal nilai yang harus kita bangun dalam setiap ibadah jamaah sekalian. Ini dua hal yang konteks ibadah itu. Pertama adalah ketundukan, yang kedua adalah permintaan. Inilah semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah, duanya itu ibadah. Iyyaka na'bud, ketundukan, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah SWT. Maka esensi dari ketika kita berdoa, di balik doa itu adalah ketundukan kita kepada Allah. Di balik doa itu pengakuan kita bahwa Allah yang khalik, kita sebagai makhluk. Di balik doa kita minta kepada Allah, Allah lah yang menguasai semua unsur yang ada di dalam diri kita. Maka saya beribadah kepada Allah, maka saya menyembah Allah, saya sujud kepada Allah, karena dialah yang berhak untuk mendapatkan itu.
termasuk yang berhak menerima pengajuan proposal kita. Maka Nabi SAW berpesan kepada seorang sahabat, wa idza sa'al ihfazillaha yahfazka. Maka jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kemudian ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah ketentuan-ketetapan Allah, aturan-aturan Allah. Allah itu akan ada di depanmu. Maksudnya apa? Memenuhi hajatmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Amal soleh dulu baru minta, atau minta dulu baru amal soleh? Sederhananya, pilih tawasul dengan amal soleh atau pilih nazar? Bedanya apa, Pak? Kalau tawasul, saya bersedekah, saya bantu fakir miskin, saya berbuat baik dan seterusnya. Ya Allah, saya melakukan ini, maka kabulkanlah hajat saya. Amal soleh dulu. Nah, itu amal soleh dulu baru minta. Ada namanya tawasul dengan amal soleh. Ini selaras dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta tolong. Tapi kalau nazar begini, ya Allah, datangkanlah jodoh saya, nanti kalau engkau datangkan, saya akan sholat berjamaah 5 waktu 40 hari. Gitu misalnya. Gimana? Atau oke, kalau misalnya apa kira-kira? Bisnis saya berhasil, ini deal gitu, saya mau proyek gitu. Ya Allah, kalau saya bisnis saya ini berhasil, nih proyek saya ini berhasil, saya akan puasa atau saya akan sedekah 40 ekor kambing, nah gitu misalnya. Nikahin janda. Itu ada kepentingan lain. Jadi nazarnya milih-milih. Oke. Jadi ada satu ungkapan kalau nazar itu cenderung ada pelitnya, Pak. Nawar-nawar dulu, ya Allah. Secara tersirat, kalau enggak ya enggak ya Allah. Secara tersirat ya, tersirat. Meskipun dia nggak mengatakan begitu, tapi tersirat. Ya Allah, kalau engkau kabulkan begini, saya akan begini. Tapi kalau enggak ya enggak. Nah, maka kalau nilainya akan lebih bijaksana kalau bertawasul dengan amal soleh. Udah lakukan kebaikan semampu mungkin, yang bisa dilakukan yang terbaik. Ya Allah, ini saya lakukan. Kemudian ya Allah, kabulkanlah, penuhilah hajat ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketundukan dulu, baru kemudian permintaan. Minta perlindungan kepada Allah, minta ampunan, keselamatan dan seterusnya. Nah, lapisan ibadah jamaah sekalian, termasuk doa, ini harus kita perhatikan di dalam kita berdoa. Dalam ibadah yang lain juga. Oke. Sampai berapa? Oke. Jadi ini lapisan penting jamaah sekalian. Ibadah itu, termasuk kita ketika berdoa, itu ada lapisan-lapisan ibadah. Ada ibadah yang hanya di lisan saja. Misalnya apa? Astagfirullah, tapi nggak diserai hati. Subhanallah, 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 kami jalan begitu. Ya itu baik-baik. Karena ada hadis Nabi SAW menjadikan lisan itu basah dengan menyebut nama Allah, itu baik. Yang nggak baik apa? Kalau yang keluarnya kebun binatang. Karena biasa diucapkan dengan kebaikan, insya Allah keluar baik. Atau lapisan hati husnuzon, bersikap baik, berprasangka baik, senang terhadap saudara muslim, mencintai saudara muslim, itu ibadah, Pak. Jadi kalau ketemu saudaranya, ini saudaraku sama muslim, ada empati, ada bencana alam, empati, ya Allah ini saudaraku ini.
Itu ibadah dengan hati. Tapi kalau ini orang udah dapat musibah, dapat banjir, tapi hatinya nggak ada empati, gimana Pak? Nah, itu keras. Kemudian dengan anggota fisik. Nah, sholat itu kalau kita lihat sholat itu kan melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam diri kita. Contohnya apa? Ketika kita takbiratul Allahu Akbar, berarti kan fisik kita bergerak, lisan kita mengucap, hati kita. Nah, kalau kita itu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat yang umum, Pak. Tapi bisa juga dimaksudkan khusus. Maksudnya bagaimana? Ini ada yang belum nikah, Pak? Ada? Coba. Ngaku saja, Pak. Oh ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, namanya hasanah, ya Allah, berikan saya di dunia hasanah. Namanya hasanah. Itu misalnya yang belum jodoh gitu misalnya. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah itu dalam bab lafaz umum, maksudnya khusus lah. Jadi doanya umum, redaksinya umum, tapi niatnya khusus. Dari hasanah di dunia itu, hasanah yang ini ya Allah. Gitu. Itu di antara hasanah, banyak hasanah di dunia. Maksudnya hasanah itu apa? Rizki, ilmu, semua itu kan hasanah. Tapi saya juga pengen yang hasanah ini ya Allah. Gitu bisa. Itu jodoh yang diinginkan. Nah, itu hati. Rabbana atina fid dunya. Tangannya mengangkatkan tangan, meminta kepada Allah. Itu adalah unsur fisiknya. Lisannya mengucapkan, tapi hatinya harus ada ikrar juga, Pak. Ketika mengatakan Rabbana, benar-benar menjadikan Allah sebagai Rabb dia. Menjadikan Rabb Allah sebagai, mengakui Allah itu Rabbnya. Mengakui Allah yang menciptakan dia. Pengakuan bukan hanya di lisan, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, engkaulah Rabb kami. Engkaulah yang menciptakan kami, maka kepadamu lah kami minta. Kalau engkau bukan pencipta kami, ya kami nggak minta kepadamu. Nah, itu sederhananya. Saya bolak-balik ini sebagai itu, Pak. Karena ya selain engkau itu bukan yang menciptakan kami, maka kami tidak minta kepada selain engkau. Kepadamulah kami minta, kepadamulah, karena engkau yang menciptakan kami, yang memberikan rizki. Sedangkan yang lainnya ya Allah, dari jin, malaikat, manusia, makhluk yang lain bukanlah menciptakan kami, maka kami enggak minta-minta kepada dia. Dalam pengertian tidak mengadakan tangan kepadanya. Itulah makna Rabbana, Pak. Kalau ada istilahnya ini, ada an-nafyu wal itsbat, penetapan dan penolakan. Penetapan Rabb itu hanya untuk Allah, dan selain Allah bukan Rabb. Minta di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, itulah unsur hati. Hatinya juga harus menyertakan dalam doa ketundukan kepada Allah. Dan husnudzan juga, Pak. Maka di antara ada berdoa itu apa? Muqinun bil ijabah. Ketika kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu muqinun bil ijabah. Hatinya yakin akan doa akan dikabulkan. Di dalam hatinya ada husnudzan, itu unsur kerja hati di dalam berdoa. Sedangkan lisannya mengucapkan zikir, doa, membaca, doa yang diucapkan. Doa itu kan ada doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, ada diajarkan oleh Rasulullah, ada diajarkan ulama, ada yang dibuat oleh orang. Mana doa yang paling afdal? Yang ada dalam Al-Quran. Apa yang lebih afdal? Yang lagi yang diajarkan Rasulullah SAW. Siapa lagi? Para sahabat. Jadi kalau ada orang mengatakan doa ini lebih baik daripada sholawat Ibrahimiyah, tahu sholawat Ibrahimiyah, Pak? Itu yang kita baca waktu tahiyat. Atau ada yang mengatakan doa ini lebih afdal daripada membaca Quran sekian ini, atau doa dalam Al-Quran. Itu berarti masalah, Pak. Apa yang diajarkan oleh Allah itu lebih baik, apa yang diajarkan Rasulullah itu lebih baik. Karena yang mengajarkan lebih baik daripada yang lainnya, maka itu tentu akan lebih baik. Nah, begitu juga gerakan ketika kita berdoa kepada Allah. Nanti kita sebenarnya ada ini, Pak.
Doa itu ada beberapa kaifiatnya. Ada yang mengangkat tangan begini, ada yang begini, ada yang begini, dan ada yang begini. Berapa itu? 1, 2, 3, 4. Maksudnya sentuhan. Jadi ada kaifiatnya. Nah, itu gerakan tangannya. Yang maksudnya adalah berdoa tapi dengan ini. Saya contoh salah satu. Doa itu kalau berhubungan dengan sakit biasanya sentuhan, Pak. Contohnya ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, idzan li bizina, ya Allah izinkan saya berzina." Datang kepada Nabi. Sahabat marah, ini orang gak sopan amat sih, minta kita kepada Nabi. Terus oleh Nabi, mari mendekat. Lalu Nabi ditanya, dialog dulu. Apa kalau mungkin orang yang belajar psikologi tahu nih, kayak konseling, kayak dialog, dibukakan apa istilahnya, hatinya. Ini kayak apa itu namanya, yang deep itu apa namanya? Deep talk ya. Nah ya, deep talk. Jadi mendalam. Atardahu li ummik, kamu rela nggak orang berzina dengan ibumu? Nah, itu deep talk ya. La ya Rasulullah, wallahi la, demi Allah tidak ya Rasulullah. Begitu juga orang lain, nggak ridho. Atardahu li ukhtik, apakah kamu rela ada orang berzina dengan saudara perempuanmu? Wallahi la ya Rasulullah, demi Allah tidak. Begitu juga orang lain, nggak ada yang ridho kalau ada yang berzina dengan saudara perempuannya. Atardahu li khalatik, li ammatik, la ya Rasulullah tidak. Apakah kau rela orang berzina dengan saudara perempuan ayahmu? Wallahi la ya Rasul. Begitu juga orang lain. Atardahu li khalati, kalau khalah itu saudara perempuan ibu. Saudara perempuan ibu, wallahi enggak ya Rasulullah, enggak. Begitu juga orang lain. Ini kan detail ya, berupaya untuk bagaimana Rasulullah berdialog. Enggak langsung ini haram, ini dosa besar, ini salah, kamu ancam neraka. Karena Rasulullah tahu nih yang dibutuhkan orang ini bukan hukum. Dia enggak butuh penjelasan hukum, dia udah tahu. Tapi dia butuh ketenangan, dia butuh penguatan. Akhirnya oleh Nabi mendekat, dipegang dadanya. Apa doanya yang diucapkan? Allahumma ighfir dzambah, ya Allah ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbah, sucikan hatinya. Wa hassin farajah, jaga kehormatannya. Jadi kalau sakit itu dipegang, Pak. Jadi Bapak juga, kita bisa juga nerapkan nih, Pak. Allahumma ighfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji, ya Allah ampunilah dosaku, sucikanlah hatiku, jagalah kehormatanku. Ini berhubungan karena ini penyakitnya bukan penyakit fisik tapi penyakit hati. Syahwat itu penyakit hati, syubhat juga begitu. Maka dipegang bagian itu. Tapi bagaimana kalau doa itu sakit fisik? Kan ada ajaran Nabi, bisa pegang oleh Nabi. Bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya Allah, bismillah, bismillah 3 kali, lalu kemudian kan sambil megang, Pak. Oke. Nah, itu di antara kaifiat doa, salah satunya adalah dipegang. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, di lanjut berikutnya, karena waktunya terbatas. Insyaallah bagaimana kaifiat berdoa, langkah-langkahnya. Cukup ya? Oke, cukup ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.